Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang penting, yaitu tidak ada istilah telat menikah ataupun terlambat menikah. Tidak ada istilah itu. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati teman-teman muda, sehingga engkau tidak pesimis, sehingga engkau tidak salah berpikir. Dan harapan saya, apa yang coba saya sampaikan ini akan membuat engkau tetap optimis dan percaya bahwa jodohmu sudah disediakan Tuhan. Nah, satu kabar baik untuk kita, satu kabar baik untuk kita. Siapa saja yang menonton ini, siapa saja yang mendengar ini, kalau engkau rindu punya pasangan, kalau engkau rindu menikah, maka percayalah Tuhan menyediakan pasanganmu. Sebab firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong bagi dia. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata Tuhan merancangkan pasangan bagi setiap kita yang rindu untuk menikah. Nah, tapi pertanyaannya adalah, bagaimana dong Pak? Saya ini udah berumur. Bagaimana dong Pak? Apakah saya masih laku? Bagaimana dong Pak? Apakah masih ada yang mau sama saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan begitu harusnya kita tidak boleh sampaikan. Karena pertanyaan-pertanyaan begitu datang dari orang-orang yang gak mengerti rencana Tuhan. Harusnya kita bilang, aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Indah rencana Tuhan, Dia akan mempertemukanku dengan pasangan hidupku. Mendingan itu kita ucapkan daripada kata-kata yang tidak membangun. Nah, berikut ini saya coba menyampaikan beberapa alasan atau beberapa penyebab mengapa terkesan. Nah, tolong catat baik, terkesan terlambat atau telat menikah. Jadi bukan telat menikah atau terlambat, tapi terkesan. Jadi beda ya. Yang saya sampaikan ini adalah mengapa terkesan terlambat atau telat nikah. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah Tuhan tidak mau kamu menikah dengan orang yang salah. Nah, artinya apa? Tuhan gak mau kamu menikah dengan orang yang salah. Artinya begini, kamu jangan terburu-buru. Karena kalau kamu terburu-buru, tidak sesuai dengan waktunya Tuhan, maka engkau akan berpotensi menikah dengan orang yang salah. Sekali lagi, terburu-buru itu tidak baik. Tergesa-gesa itu tidak baik. Apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kalau tergesa-gesa pasti akan merugikan. So, Tuhan tidak mau engkau menikah dengan orang yang salah. Jadi kalau hari ini engkau masih single, engkau masih jomblo, itu artinya Tuhan baik. Tuhan tidak mau engkau menikah dengan orang yang salah. Indah waktunya engkau akan bertemu dengan pasangan hidupmu yang terbaik, yang datangnya dari Tuhan, yang engkau sudah siap untuk menerima yang terbaik. Itu alasan yang pertama yang terkesan terlambat menikah. Yang kedua adalah Tuhan dapati. Kenapa engkau terkesan terlambat menikah? Karena Tuhan dapati ternyata engkau belum siap menikah. Engkau hanya istilahnya bagaimanalah mengisi kekosonganmu, mengisi kesendirianmu, mengisi kesepianmu. Nah, kalau ini modal dipakai untuk menikah, ya repot. Kamu hanya akan minta diisi oleh pasanganmu, diisi oleh pasanganmu. Karena engkau kesepian, karena engkau kosong, engkau minta diisi oleh pasanganmu. Masalahnya adalah tidak ada orang yang sempurna termasuk pasanganmu. Siapakah yang bisa mengisi kita? Satu-satunya yang bisa mengisi kita dengan sempurna
adalah Tuhan. So, kenapa engkau belum menikah? Bisa jadi engkau belum siap, baik dalam karakter, baik dalam sifatmu, emosionalmu, dan lain-lain. Bisa jadi ini penyebab. Untuk itu cobalah introspeksi diri. Mana tahu ada yang perlu diperbaiki supaya engkau benar-benar siap masuk kepada pernikahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa engkau terkesan telat nikah? Alasannya apa? Yang ketiga adalah karena engkau terlalu memaksakan keinginan ataupun kriteriamu. Kamu maunya putih, kamu maunya tinggi, kamu maunya kaya, kamu maunya cerdas, kamu maunya berpendidikan tinggi. Padahal Tuhan jodohkan engkau hampir bertolak belakang dengan ini. Hampir bertolak belakang. Untuk itu yang Tuhan jawab adalah bukan keinginanmu. Yang Tuhan jawab adalah kebutuhanmu. Yang kamu inginkan belum tentu itu yang kamu butuhkan. So, berhentilah mengandalkan keinginanmu, berhentilah mengandalkan kriteriamu, tapi belajarlah tanya Tuhan. Tuhan, seperti apa kriteria yang darimu? Itulah yang aku terima dengan penuh ucapan syukur. Kadang-kadang ini perlu kita tahu. Kadang-kadang jodoh kita itu ada di sekitar kita. Kadang-kadang dia menaruh perhatian. Dia coba ambil perhatianmu. Tapi engkau tidak melirik dia. Kenapa engkau tidak melirik dia? Karena dia tidak seperti tipemu. Karena dia nggak masuk kriteriamu. Padahal bisa jadi dia adalah jodohmu. Nah, untuk itu kalau ada orang mendekat kepadamu, sekalipun dia bukan kriteriamu, maka please belajarlah tanya Tuhan. Tuhan, orang ini coba dekat ke saya. Orang ini bilang suka ke saya. Tuhan, apakah dia jodohku yang dari Tuhan? Ingat, selama orangnya baik, selama karakternya benar, selama dia jujur, selama dia bekerja keras, selama dia sungguh-sungguh mengasihimu, maka kemungkinan dia adalah jodohmu. Saya beberapa kali dalam pelayanan ketemu sepasang suami istri, dan saya tanya iseng-iseng ke suaminya, Pak, apakah istri ini, Bapak, sekarang ini Ibu, apakah Ibu ini adalah kriteria Bapak waktu dulu mencari pasangan hidup? Suaminya bilang, Pak, kalau boleh jujur, istriku ini bukanlah kriteria saya. Tapi Pak, aku cinta banget sama istriku ini. Nah, saya juga tanya istrinya, Bu, Bapak ini apakah sesuai dengan kriteria Ibu waktu dulu dalam mencari pasangan hidup? Istrinya juga jawab yang sama. Kalau jujur Pak, suamiku ini tidak masuk kriteriaku. Aku mah kriteriaku itu Lee Min Ho katanya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, kadang-kadang kita menikah dengan seseorang yang bukan kriteria kita, tapi dia adalah jodoh kita. Nah, saya dapati keluarga yang tadi adalah mereka keluarga yang bahagia, keluarga yang saling mencintai, dan keluarga yang mengasihi Tuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar, kita menikah tidak harus yang seperti kriteria kita. Kita menikah seperti apa yang Tuhan mau. So, tanya Tuhan. Nah, yang keempat, mengapa terkesan terlambat menikah? Yang keempat adalah kamu mungkin punya trauma masa lalu. Jadi trauma masa lalumu itulah yang membuat engkau jadi semacam ada ketakutan untuk menjalin hubungan dengan seseorang, ya. Bisa saja waktu di masa lalumu engkau diselingkuhin, engkau dikecewain, engkau disakitin. Itu yang buat engkau jadi semacam trauma, sehingga engkau memutuskan nanti dulu lah. Ada semacam ketakutan. Nah, ini juga kadang-kadang yang buat terkesan terlambat menikah.
Nah kemudian apalagi yang membuat kita itu terkesan terlambat menikah? Apalagi berikutnya adalah orang tersebut tidak percaya diri atau pesimis. Artinya teman-teman, orangnya tidak percaya diri, orangnya pesimis. Setiap kali engkau didekati ya, cowok atau cewek kau didekati, engkau langsung pesimis, engkau langsung rendah diri. Padahal di hatimu kamu pengen punya pacar, di hatimu engkau pengen punya pasangan, tapi begitu dia dekati kamu, kamu langsung blok, kamu langsung menjauh. Kenapa bisa? Karena kamu pesimis, karena kamu rendah diri. Inilah kadang-kadang yang membuat kita itu seolah-olah terkesan terlambat menikah. Padahal itu bukan ukurannya begitu. Bisa jadi waktu mendekat kepadamu, bisa jadi dia jodohmu. Tapi karena engkau pesimis, engkau rendah diri, engkau menjauh. Bukan jodohmu terlambat, bukan engkau terlambat menikah, tapi karena caramu jadi seolah-olah terkesan terlambat menikah. Nah itu yang poin berikutnya. Nah selanjutnya yang membuat kita terkesan terlambat menikah adalah orang tua kita. Orang tua kita terlalu ikut campur, terlalu protektif. Ini yang saya dapati di beberapa keluarga-keluarga ya. Anaknya jalin hubungan dengan siapa, bapaknya nggak setuju. Berjalin dengan hubungan ini, bapaknya nggak setuju. Padahal pasangan dari anaknya itu baik. Padahal dari pasangan anaknya itu jujur, bahkan takut Tuhan. Tapi karena bapaknya atau mamanya maunya contoh yang seperti ini, gajinya yang seperti ini, orangnya seperti ini. Inilah yang kadang-kadang yang membuat engkau jadi kayak susah dapat pasangan. Jadi terkesan membuat engkau jadi semacam terlambat menikah. Padahal tidak. Bisa jadi di beberapa pasanganmu yang coba kamu kenalkan ke orang tuamu, bisa jadi salah satunya adalah jodohmu. Cuman karena papamu atau mamamu, mereka maunya keinginan mereka. Akibatnya terkesan engkau terlambat menikah. Nah kemudian yang terakhir yang membuat engkau mengapa terkesan terlambat menikah adalah orang tersebut atau kamunya kurang percaya bahwa ada kebahagiaan dalam pernikahan. Jadi kalau kamu lihat pernikahan, kayaknya nggak ada kebahagiaan di situ. Nah kenapa ini bisa terjadi? Bisa saja engkau melihat pernikahan-pernikahan yang gagal, engkau melihat hubungan-hubungan yang pisah, engkau melihat juga rumah tangga yang akhirnya pada cerai, dan engkau bilang tidak ada kebahagiaan di situ. Nah ini juga lah yang membuat engkau jadi semacam takut untuk menikah karena engkau merasa tidak ada kebahagiaan di situ. So ada beberapa poin yang saya sampaikan tadi yang membuat mengapa terkesan, sekali lagi terkesan seolah-olah kamu terlambat menikah padahal tidak. Itu hanya karena kamu salah bersikap. Nah, yang terakhir pesan saya adalah bagaimana supaya tepat waktunya engkau menikah. Bagaimana caranya supaya tepat waktunya engkau menikah? Yang pertama, andalkan Tuhan. Oke, tanya Tuhan, apakah dia jodohku yang dekat denganku? Yang kedua, jangan memaksakan keinginanmu, jangan memaksakan kriteriamu. Kalau ada yang suka samamu, selagi dia benar, selagi dia pekerja keras, selagi dia jujur, selagi dia takut Tuhan, maka jangan memaksakan keinginanmu untuk apa yang kau inginkan yang mesti terjadi. Sekalipun dia nggak kriteriamu, tapi kalau dia takut Tuhan, coba tanya Tuhan, ya. Dan kemudian jangan pesimis, jangan rendah diri. Kemudian lupakan masa lalumu yang buat engkau trauma. Dan yang terakhir, percayalah jodohmu sudah disediakan Tuhan. Nah kalau ini kita lakukan, maka percayalah tidak ada kata terlambat menikah. Yang ada tepat menikah dengan orang yang tepat. So ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetaplah semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan
berkat-berkat Tuhan. God bless you.